Shalom saudara keluarga Tuhan, saudara mari kita melihat video yang berikut sebelum kita lanjut dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kan ada nanti yang menuding, Nabi kok menikahi anak 6 tahun gitu kan. Rumah tangganya kan 9 tahun. Ya. 9 tahun bagi orang-orang Arab Saudi yang hidup di daerah yang panas, ya, daerah padang pasir, mereka adalah ras Kaukasoid. Ya, tahu ras Kaukasoid? Ras Kaukasoid itu seperti ras orang Eropa. Kita, Indonesia, adalah ras Mongoloid. Ya. Ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid itu beda. Mereka badannya bisa jauh lebih cepat besar daripada kita. Kalau orang ras Mongoloid bilang, oh Nabi menikah anak 6 tahun, karena dia membayangkan orang Indonesia, anak kecil umur 6 tahun itu masih terlalu kecil, berarti orang itu ilmunya masih cetek gitu. Dia nggak tahu kalau ras Kaukasoid hidup di daerah yang panas, itu memang lebih cepat dewasa daripada orang Mongoloid. Bahkan banyak orang-orang di bidang kesehatan mengatakan orang-orang ras Kaukasoid itu umur 9 tahun sudah bisa dapat datang bulan pertama gitu. Dapat head pertama karena mereka lebih cepat dewasa karena rasnya bukan tidak sama dengan kita gitu. Bahkan sekarang di Indonesia anak 9 tahun sudah ada yang mens belum? Mar, anak umur 9 tahun di Indonesia sekarang sudah ada yang mens belum? Masa yang benar udah 10 tahun 11 tahun udah ada yang mens gitu. Kan orang perempuan dia kapan dapat mens pertamanya tuh tergantung juga dari gizinya, makanannya, tergantung juga dari temperaturnya. Itu orang kesehatan bisa ngomong begitu. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Buktinya apa? Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa musuh-musuh Nabi pada zaman itu melihat Nabi menikahi Aisyah pada protes. Nggak ada yang protes. Ya. Kenapa nggak protes? Karena normal gitu. Iya, udah biasa itu. Kalau barusan adalah pernyataan Donitan, lain lagi dengan Haikal Hasan dan Gus Metik. Berikut videonya. Nabi akhirnya menikahi Aisyah di usia 9. Jamaah sekarang dimuliakan Allah, mari kita baca hadis Nabi. Ya Pak, ya Bu, Anda dapat hadis dari mana sih? 6 tahun, 9 tahun, 11 tahun, dari mana? Hadis mana? Hadis mana? Yuk kita pakai logika sederhana ya. Sederhana banget, pakai logika hitung-hitungan ya. Yuk, saya ada pidol pulpen. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah radhiyallahu anha. 346 menit kemudian. 44 ke 53 berapa? Kok 23? 9 tahun. 9 dong. Jadi usia 23. Terus Nabi Aisyah dibilang 9 tahun nikah sama Nabi itu dari mana? Apalagi 6 tahun dari mana? Coba jawab dari mana, tanggung jawab loh. Lo yang ngomong tadi. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Tanggung jawab. Ini fakta hadis semua. Dan Nabi SAW kemudian tinggal di Madinah selama 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Berarti 627. 53 jadi berapa nih? 57. Menikah
dengan Aisyah. 4, 23 tambah 4. Terus tahu-tahu Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun, umur 6 tahun tuh dari mana? Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Nah, menikah ya Bunda Aisyah dalam usia 6 tahun itu hadis. Ya, itu hadis. Nah, masalah seperti tadi, orang bisa jadi menerima sebuah hadis, tapi orang bisa jadi juga menolak hadis yang sama. Gitu loh. Jadi ada satu hadis sama orang diterima, sama Gus Peti ditolak, itu biasa. Ya, seperti hadis menikah di usia 6 tahun ini aku tolak. Karena nanti akan aku hadapkan dengan sejarah gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Jadi, untuk kasus pernikahan Nabi dengan Aisyah saja mereka sudah beda pendapat, padahal sangat jelas tertulis dalam hadis sahih. Bagi Haikal Hasan dan Gus Metik tidak mengakui hadis yang menceritakan usia Aisyah. Sementara bagi Donditan dan pendukungnya, hadis diterima apa adanya, yang penting anak kecilnya sudah datang bulan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Semoga menambah informasi teman-teman. Baik, orang tua, untuk video ini kita sudah dengarkan apa yang dijelaskan oleh saudara Pil Pahit di channelnya mengenai apa yang disampaikan oleh Donditan dan Haikal Hasan ya. Jadi semoga apa yang mereka sampaikan di video tadi menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, dan juga supaya atau semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau sampaikan beberapa hal terkait apa yang dialami oleh Kristen hari-hari ini. Kita tahu saudara dalam Tuhan, beberapa tahun belakangan ini Kristen sering mengalami berbagai tekanan. Bahkan beberapa bulan yang lalu ya, pemuda-pemudi atau mahasiswa-mahasiswi Katolik yang sedang melakukan ibadah rosario, lalu ada orang-orang tertentu datang dan membubarkan ibadah itu. Nah, saudara Tuhan, ini bentuk-bentuk intoleransi yang masih terjadi di negeri tercinta kita ini. Dan bukan hanya itu, sebenarnya udah sering terjadi hal-hal yang serupa di mana ibadah Kristen itu dibubarkan ya. Dan Kristen juga sering mengalami penolakan, yaitu penolakan terhadap gereja, penolakan terhadap orang-orang gereja, dan lain sebagainya. Nah, saudara Tuhan, bagaimana kita menyikapi persoalan seperti semacam ini? Apakah kita ikut emosi? Apakah kita ikut membalas perbuatan mereka ketika mereka mengintimidasi kekristenan, mengintimidasi gereja? Ya, saudara Tuhan, tidak perlu. Ya, kita tidak perlu membalas karena itu bukan merupakan hak kita. Ya, itu pesan firman Tuhan, tetapi itu haknya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah ya terus berdoa supaya orang-orang yang masih intoleran di negeri tercinta kita ini, di negara Indonesia ini, ya disadarkan oleh Tuhan bahwa bersikap intoleran itu tidak baik, ya, tidak bijak, dan membuat kita semakin jauh dengan yang lain, ya. Jadi selalu Tuhan lebih baik hidup intoleran. Nah, makanya saya bilang bahwa dalam hal-hal semacam ini, mari kita terus berdoa supaya Tuhan yang bercampur tangan, Tuhan menyadarkan mereka, dan di waktunya Tuhan mereka sadar bahwa bersikap intoleran di negara tercinta kita ini tidak baik. Saya selalu sampaikan dan ingatkan bahwa kita tidak bisa pungkirin kalau di Indonesia ini ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah, dan agama yang satu dengan yang lain itu berbeda, saudara dalam Tuhan. Namun bagaimana kita bisa damai, bagaimana kita bisa rukun satu dengan yang lain, hanya dengan menjaga dan mengedepankan toleransi, ya. Jadi bagaimana toleransi bisa terbangun? Ya, kita memulai dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita mengharapkan orang lain, ya mustahil orang tua. Tapi kalau kita memulai dari diri kita sendiri untuk hidup toleransi, untuk hidup menghargai orang lain, menghargai agama orang lain, menghargai sembahan orang lain, maka saya yakin bahwa ya
kedamaian dan kerukunan menjadi milik kita bersama. Hal yang terpenting adalah kita hidup toleransi dan kita saling menghargai. Sekali lagi, ketika kita mengalami berbagai tekanan, ya, jemaat-jemaat Kristen yang ibadah dibubarkan, gereja ditolak, kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu membalas. Yang terpenting adalah kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, dan kita percaya bahwa di waktunya Tuhan pasti menyatakan kemenangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tolong Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.